Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan penelitian yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa saya, kemudian sudah dipublikasikan di konferen. Nanti bisa dicek di sini, yaitu di konferen. Nama konferennya adalah International Conference on Computer Control Informatic and its Application. Nah, judul penelitiannya ini Citrus Live Variety Identification based on RGB and HSV color fitur. Nah, pada saat saya melakukan penelitian ini, intinya bimbingan mahasiswa itu saya suruh mencari artikel yang digunakan untuk rujukan. Pada ini sebelum saya submit di konferen itu sudah pernah saya submit di jurnal, tapi nggak ada respon sehingga saya pindah. Ya. Terus sebenarnya penelitiannya itu dikerjakan oleh Ahmad Novan. Mahasiswanya sudah lulus tahun berapa ya saya lupa, pokoknya ini sudah lama. Nah, tapi saya bedakan. Jadi saya kalau melakukan publikasi itu enggak murni langsung ambil dari mahasiswa, enggak. Pasti saya bedakan. Nah, di perbedaannya apa? Intinya nanti mahasiswanya mengerjakan apa, nah saya kembangkan. Ya, biasanya seperti itu. Nah, terus kenapa kok ini harus dipakai rujukannya sama? Harus mencari perbedaan penelitian sebelumnya. Contoh, ini yang digunakan rujukan itu nomor ini. Nah, ini nomor 1. Nomor 1 itu penelitiannya tentang apa ini? Identifikasi citra daun tanaman jeruk dengan local binary pattern and moment inference. Nah, ini. Terus karena ini dipublikasikan di konferen, ya, ini ya, di konferen, sehingga saya revisi berapa yang berbahasa Indonesia. Saya nah, ini yang berbahasa Inggris. Terus intinya tetap sama. Yang saya gunakan sebagai acuan itu nomor 1. Nomor 1 itu ini, identifikasi citra daun tanaman jeruk dengan local binary pattern. Nah, sehingga dari sini artikelnya biasanya saya download, tapi itu kayaknya beda, ini beda apa ya, beda artikel, tapi intinya yang digunakan acuan itu nomor 1 ini. Dulu seingat saya itu ada artikelnya, cuma saya naruhnya lupa, pokoknya naruhnya lupa, atau saya cek aja. Udah dikasih, ini beda laptop, beda ini, sehingga saya nggak bisa ngecek di harddisknya. Udah, intinya ini. Nah, terus yang membedakan apa? Saya cari perbedaan. Kalau tentang image, maka biasanya saya bedakan dari fitur untuk ekstraksi, terus metode klasifikasi. Nah, kalau di artikel yang dipakai rujukan nomor 1 ini itu lebih banyak kelasnya, saya ingat itu lebih banyak. Terus metodenya itu seingat saya itu menggunakan neural network. Nah, ini yang lokal binary seingat saya. Terus ya, ada lagi yang sebagai rujukan klasifikasi ini kualitas jeruk ya, nomor 2. Ini ada di sini. Klasifikasi kualitas jeruk.
klasifikasi ini. Kalau ini menggunakan KNN. Nah, di yang saya submit, kalau yang mahasiswa itu mengerjakannya pakai yang artikel murni penelitian skripsi mahasiswa saya itu, ini menggunakan KNN, tapi fiturnya yang berbeda. Nah, kalau yang saya kerjakan, saya tambahkan fitur, ada fitur RGB, fitur RGB-nya apa? Nah, ini saya buat tabel. Fitur RGB-nya itu saya ambil rata-rata R, rata-rata green, rata-rata blue, terus standar deviasi R. Jadi pada saat kita membaca gambar RGB itu pasti ada komponen, saya nyebutnya komponen atau channel, ada yang nyebut channel juga ada. Intinya ada channel red, green, blue. Ya, itu saya ambil masing-masing. Terus dari citra HSV juga sama. Nah, setelah selesai tahu perbedaannya, karena jurusan teknik informatika itu tidak hanya membuat, tapi juga harus melakukan pembuatan program. Ya, pembuatan program pasti itu ya. Apalagi kalau kita tentang apa ya istilahnya, nyebutnya ada RPL, nah kayak gitu. Ya, kalau RPL komputer cerdas itu pasti ke arah situ, sistem cerdas itu pasti membuat program. Nah, mungkin enggak. Nah, maka enggak harus program itu dalam bentuk interface. Ya, jangan berpikir harus selalu interface. Ada interface-nya. Di publikasi saya, apalagi yang intinya itu di jurnal internasional, itu nggak harus ditambahkan dalam bentuk interface. Nah, nggak harus ditambahkan dalam bentuk interface. Nah, ini nggak ada saya interface-nya, atau yang berbahasa Inggrisnya. Nggak ada interface. Tapi tetap harus ada program tadi. Programnya ya dieksperimenkan. Nah, ini programnya saya pasti selalu kalau citra itu lebih seringnya pakai MATLAB. Nah, ini ambil fitur, ini untuk melakukan klasifikasi. Saya bukakan salah satu, ambil fitur dulu. Maaf tadi belum sempat saya buka. Nah, ini MATLAB-nya belum aktif. Saya tutup ya. Ini. Semoga ini karena saya beda laptop ya, sehingga ini kayaknya semoga bisa. Nah, udah saya buka foldernya tadi. Ini saya ambil fitur dulu, jadi nggak mungkin saya nggak buat program. Jadi saya ambil fitur dulu, data gambarnya tadi di mana yang sebagai data training. Saya ambil fiturnya ini RGB, standar deviasinya, semuanya menggunakan citra RGB. Nah, citra RGB itu ada komponen red, green, blue, sehingga saya ambil masing-masing. Rednya rata-ratanya berapa, greennya rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, pokoknya gitu. Nah, dari masing-masing fitur ini saya simpan dalam bentuk Excel. Ini saya simpan dalam bentuk Excel. Terus nanti saya ambil fitur HSV juga sama. HSV-nya, kalau HSV nanti dirubah HSV-nya ini. Jadi ini saya rubah. Nanti kalau HSV dirubah HSV, kalau enggak ya enggak. Gitu. Ya, nanti dirubah. Kalau enggak ada, intinya kalau nggak HSV ya RGB. Jadi ini nanti dimatikan komen, dibuat komennya mati gitu. Nah, terus klasifikasinya juga sama, karena saya menggunakan klasifikasinya, ada klasifikasi ini. Nah, saya bukakan artikelnya, itu
itu ada KNN, SVM, desa sentri, sehingga di sini saya buat ada, nanti saya bagi-bagi. Intinya saya menggunakan KNN, ada SVM yang ini ya, SVM, terus desa sentrinya itu, nah ini desa sentrinya, terus saya hitung akurasinya gitu, makanya muncul tabel seperti itu tahapannya. Jadi intinya setelah kita membaca artikel yang dirujuk, jadi tidak hanya dicari tok ditunjukkan enggak, tapi wajib dibaca, terus mencari perbedaannya dengan penelitian sebelumnya ini, atau yang digunakan rujukan. Terus setelah itu ya ini eksperimen, membuat program. Setelah selesai membuat program, ya udah dilaporkan dalam bentuk laporan skripsi. Biasanya saya itu setiap mahasiswa bimbingan pasti saya cross check, saya nggak membiarkan loss gitu, karena ya itu ada, intinya saya sebagai pembimbing ya saya harus mengarahkan, harus sesuai dan benar. Membimbing dengan benar sesuai tadi apa ya istilahnya, sesuai jalurnya gitu. Itu cara saya melakukan penelitian, baik itu mandiri ataupun dengan mahasiswa bimbingan. Langkahnya saya pasti selalu membuat artikel, bukan membuat ya, tapi mencari artikel yang dirujuk dan saya baca apa yang saya mau kerjakan, apa bedanya gitu. Di penelitian saya yang ini ya, nah yang ini intinya langkahnya seperti itu. Yang lainnya juga sama, ini yang barusan ya, nanti saya kasihkan video berikutnya untuk yang penelitian ini juga sama langkahnya. Terima kasih sebelumnya.